Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah dan selamat datang di episode Inspirasi bersama arsitek. Kali ini kita mau nge-review sebuah rumah yang dari luarnya itu tampaknya modern tropis, tapi pas ketika kita ke dalam, cakep banget interiornya, banyak lengkungan-lengkungan sehingga bikin rumah ini semakin estetik dan apik. Yuk kita explore. Nah, kita akan ketemu sama arsiteknya Mas Ponco. Assalamualaikum, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita mau nanyain Mas Ponco tentang desainnya dari rumah ini, Mas. Mas Ponco ini gimana sih ceritanya? Fasadnya kalau gue lihat nih emang desainnya modern tropis gitu ya, Mas? Betul. Permintaan dari owner ya. Jadi dia lebih seneng itu modern tropikal. Tidak terlalu simple, tapi sesuai dengan iklim di Indonesia gitu ya. Oke. Jadinya lebih ada landscape-nya, ada detail-detailnya, tidak terlalu simple, tapi ada unsur-unsur batu-batu alamnya gitu. Nah, bener banget. Yang jadi perhatian tuh satu bagian batu alam sini. Terus kemudian bagian atasnya ini warnanya coklat, ada kotak-kotaknya. Nah, kita bahas atasnya dulu. Ini apa sih, Mas? Kok ada tiba-tiba bukaan kayak gitu? Ini awal mulanya kan bangunan ini kan sudah ada ya. Oke. Istilah katanya kita renovasi rumah. Jadi waktu kita berpikir kita mendapatkan bentuk seperti ini tuh kita juga harus mempertahankan struktur yang sudah ada gitu ya. Tetapi si ownernya ini nih kepingin apa yang dia punya tuh tercapai semuanya. Gitu. Jadi ya kita sebagai arsitek ya harus apa yang harus diimpikan lah ya. Mengakomodir itu. Betul. Gitu ya. Nah ini mungkin sebelum kita lebih jauh ya. Ini sebenarnya proyek berkolaborasi ya. Saya dengan Pak Irianto. Kebetulan Pak Irianto itu juga mungkin nggak asing lah ya, termasuk arsitek ternama di Indonesia lah, kalau menurut kita ya. Dan sekilas info di balik layar, jadi Mas Ponco sendiri juga dari Mono Arts Design. Itu sama Mas Modi juga ya? Kita berpartner. Jadi kalau sama Pak Irianto kita berkolaborasi. Betul gitu. Dan ini juga dibantu ya sama desain interior Mbak Anin. Dia itu sebagai desain interiornya. Oh, makanya desain interiornya di dalamnya tuh ntar bakalan keren banget teman-teman. Teman-teman nantiin aja kalau pas kita udah masuk ke dalam. Ini juga semuanya dikasihin Lee Kuan Yew ya, Mas? Iya. Dan lagi-lagi ini elemen yang sama ya, yang ditaruh di bawah juga ya, Mas, kayak di atas ya. Betul. Oh, bahkan sama juga di bagian pagernya ya, Mas. Betul. Juga kita ya? konsistensi. Semuanya konsisten, kotak-kotak. Sampai kanopinya kita juga bikin. Kotak-kotak semua. Ada unsur baja-baja besinya. Dan ini kanopi memang sengaja saya buat transparan supaya cahayanya maksimal masuk ke dalam rumahnya. Ini pakai tempered glass ya, Mas ya, berarti? Tempered glass. Oke, menarik. Mas, sebelum bahas taman, ternyata gue ngelihat juga ini ya, dipakein motorized ya gerbangnya. Iya. Itu atas permintaan owner juga berarti, Mas? Permintaan owner, karena namanya Pak Dokter ya, pulangnya pasti jam 2 pagi gitu. Jadi beliau karena kalau habis pulang rumah pengen pakai remote aja, ketek gitu. Jadi kebuka, jadi nggak berat gitu. Jadi alasan mereka menggunakan ini ya salah satunya itu juga sih. Oke. Nah, ini kita langsung melihat area teras. Ini menarik, Mas. Ternyata perpaduan warnanya di terasnya sini juga coklat semua gini ya, Mas ya. Bahkan sampai si kusen-kusennya dan jendelanya ya, Mas? Iya. Jadi gini, ini sebenarnya bagian dari jendela. Jadi bagian jendela ini kalau kita mau supaya konsisten gitu ya, jadi semacam kayak ini bagian dari jendela. Jadi warnanya ini nih harus kita mirip sama dengan warna jendelanya gitu ya. Jadi keluarlah warna bronze ini gitu. Terus kalau gue ngelihat juga, Mas, kan ditaruh di pintunya ini ya, pintu utamanya? Betul, pintu utamanya itu. Kita combine antara, ini kan pintu pivot ya. Awal mulanya nih kita mau satu gelondongan gede sampai atas, cuman saya pikir agak berat gitu ya. Jadi cukup segini aja gitu sebagai buat kayunya gitu ya, pintunya. Terus kita padukan dengan ada besinya, pelatnya, ada handle besinya, ini custom semua nih. Iya nih makanya. Jadi kita coba desain custom gitu ya, sama si kontraktornya untuk membuat pintu ini gitu. Berarti semua ini custom udah digambar sama Mas Ponco? Custom, ada gambarnya, ada detail-detailnya, semua sudah ada gitu ya. Makanya handle-nya cakep banget teman-teman. Jadi kesannya kayak tambah tinggi gitu ya, Mas? Iya. Dari atas sampai bawah ini ya. Dan udah dipakein smart door lock. Betul. Ini konsep tamannya gimana, Mas? Mungkin boleh konsep tamannya sebenarnya sih simple ya. Kita nggak mau terlalu banyak landscape
tanaman yang banyak ya. Jadi saya pikir ya tanaman-tanaman ini udah cukup cocok ya. Udah cukup ya sudah gitu. Dan owner setuju gitu dan konsepnya. Cuma perpaduan material yang digunakan nih gue cukup suka juga nih, Mas. Ada batu alamnya gitu ya di sini ya. Betul. Dan ini pairingannya dengan yang di sini gitu ya. Situ. Wih, dan bener-bener mencuri perhatian sih. Oke. Nah, Mas ternyata di sini lupa sebelum kita masuk, kita mau bahas area sini dulu. Boleh. Ini disiapin area untuk apa, Mas? Kok ada pintu masuk lagi di sini? Ini sebetulnya memang dari existing memang sudah area servis. Oke. Buat dapur, terus belakangan lagi buat tidur pembantu. Oh. Jadi secara struktural kan kita kadang-kadang kan agak kesulitan ya untuk apa namanya merubah ya, karena kan ini kan juga menekan budget biaya. Jadi mau nggak mau yang menurut kita ini baik ya kita pertahankan, yang menurut kita nggak baik ya kita rubah kan gitu. Nah makanya di sini buat area servis dan ini buat 2 mobil. 1 dan 2 mobil sebelah sini sama sana. Betul. Oke. Mas tadi lupa belum nanya, luas tanahnya berapa? Luas bangunan berapa? Luas tanahnya kan 240 ya. Jadi 12, lebarnya, panjangnya 20. Untuk luas bangunannya 286 meter persegi. Meter persegi. Dan teman-teman nanti kita akan tanyakan juga ke Mas Ponco berapa biayanya bangun rumah ini. Oke, tungguin ya. Oke, Mas, monggo. Oke, monggo. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya gantian sama aku, tapi tetap bersama Mas Ponco. Ngumpet nih orangnya di sini. Nah, ini pas masuk ada area apa aja nih Mas di lantai 1? Oke, di area 1 ini ruang tamu. Oke. Ya, ruang tamu kita jalan ke sini, ini dia berdekatan dengan pantry ya. Oke, Jadi langsung di sini ada kayak minibar. Jadi kalau tamu lagi udah santai-santai bisa minum kopi di sini gitu ya. Sebenarnya banyak nih yang mau aku tanyain. Pas waktu masuk, ini banyak banget aku ngeliat lengkung semuanya ya. Maksudnya kalau tadi di luar tuh kayak dikit doang unsur lengkungnya. Kenapa nih Mas, kok pas di dalamnya dibuat lengkung semua? Pada awal mulanya ya, tuh saya pengen melengkungnya itu tuh hanya di tangga. Di tangga doang? Sebetulnya. Okay. Jadi saya sebenarnya sih pengennya sih biasa aja ya, siku biasa gitu ya. Nah, saya pengen sebagai kitchennya tadinya. Cuman seiring berjalan sama desain interior Mbak Anin, dia ngusulin ada beberapa kong liong yang bentuknya melengkung gitu kan. Owner ngelihat, wah bagus juga nih. Kalau memang owner merasa happy kan dengan apa yang dia capai kan ya kita nggak ada masalah gitu kan. Yang penting asal semuanya konsisten gitu kan dalam interiornya. Benar-benar. Gitu. Dan kalau aku lihat emang semuanya konsisten di sini ya. Bahkan sampai ini cermin juga lengkung, ini meja juga melengkung. Tapi kalau untuk konsep pemilihan warnanya tuh sebenarnya ya udah simpel aja ya Mas. Simpel aja. Nggak terlalu banyak warna yang mencolok gitu ya. Kalau ini warna apa sih Mas? Ini tuh warna apa sih? Ini jujur ya, saya juga karena ini ada desain interiornya nih, saya nggak terlalu banyak terlibat ya. Iya. Gitu ya. Tapi warnanya tuh soft gitu. Soft semua. Suka. Jadi kan kalau tadi di luar kan kayak banyak coklat tuanya ya. Betul. Kalau di sini masuk lebih soft lagi. Betul. Jadi ini untuk nerima tamu ya Mas di sini. Nah, kalau di sini apa nih Mas? Ini kamar sih. Ini juga dari existing ya, layoutnya seperti ini sebetulnya. Ini kita masuk kayak koridor. Ini kamar mandinya ya, untuk share 2 kamar. Ini kamar utama. Oke, kita kamar utama Boleh. dulu kali ya. Nah ini untuk pintunya aja, bentar biar kelihatan ya. Pintunya lengkung loh. Lucu ya. Ini tuh buat melengkung kayak gini tuh susah nggak sih Mas? Kadang kan ada tuh yang nggak rapi gitu kalau aku ngeliat. Ini juga salah satu unik ya. Jadi ini nih kayu-kayu bekas. Nah, kebetulan kita ada kontraktor nih. Kontraktor ini lumayan kreatif ya. Bisa. Akhirnya mereka coba bikin nih dari kayu-kayu bekas itu dipakai nih. Hampir semua kusen ini kayu bekas. Kayu apa Mas? Saya kurang tahu kayu apa waktu itu ya. Kayu bekas pokoknya bagus. Jadi sama dia tuh dibikin, ternyata ada urat-uratnya nih, bagus nih. Iya loh, aku dibikin nat-nat begini, sama desain interiornya, didesain pintunya seperti ini. Wah, ini bagus banget gitu. Iya, dan matching banget sama rumahnya malahan. Betul. Ini happy banget. Oke, nah untuk kamar utamanya ini ukurannya sekitar berapa nih Mas? Ini ukurannya sih nggak terlalu besar ya. Ini sekitar 4x3 kurang ya, 3x4 ya. Dan ada apa aja sih di kamar utama ini berarti Mas? Ini cuman ruang rias, panjang, sama lemari ya, ini 2. Udah gitu aja. Kanan kiri ya, tadi Betul. pas masuk berarti ya. Bener-bener kompak banget ya.
Jadi emang sedari awal udah dibikin built-in Betul, gini ya Mas. Jadi betul. masuk setara sama ininya, sejajar gitu sama dindingnya. Betul. Jadi rapi banget. Terus di situ ada jendela ke taman depan. Taman itu depan. tadi. Jadi kalau kita masuk dari pintu gitu ya, Iya. masuk ke sini kita ngeliatin bah ke sana taman. Jadi ke sana iya. ini ruangannya jadi kayak berasa besar gitu ya. Kalau andai kata ini nggak ada kaca sudut aja, mungkin rasanya lebih beda. Gitu. Iya. Nah kalau untuk lantainya nih Mas, kayaknya kan dibedakan nih. Di kamar ini pakai apa nih Mas? Ini kayaknya parket ya. Parket ya? Ini parket. Tunggu, sorry. Ini bukan, ini keramik. Jadi kayak sejenis kayu, ya. Ini bukan parket sih. Ini keramik sih. Nah, ini Keramik, sejenis keramik kayu. yang motif kekayuan. Betul. Jadi dia pengennya rumah ini pengennya terasa kayak cozy gitu ya. Kayak nyaman kan, kalau warna-warna wood kayu itu kan lebih cozy gitu warnanya ya, lebih nyaman seperti kayak di rumah lah istilahnya. Dan sepanjang masa sih Mas biasanya kalau Betul. kayak gitu Betul. kan. Nah kalau di sini berarti ada kamar tidur anak nih aku betul. lihat. Oke. Untuk kamar tidur anaknya berarti emang dari awal didesain lebih colorful gini Mas. Jadi kalau dari tadi kita cuma ngeliat warna coklat yang soft, di sini tiba-tiba ada warna pink ya Mas. Karena dua-duanya anaknya perempuan. Oh, jadi ini untuk dua anak di sini. Iya, Dan di yang sini untuk area belajarnya. Belajarnya, betul. Yang kebetulan satu masih baby ya, yang satu udah berapa tahun ya? Mungkin 4 tahun ya. Oh, Gitu. oke. Dan di sini juga lemarinya dibuat ada unsur lengkungnya juga. Lengkungnya juga. Dan bener-bener full ya Mas, di sini dimanfaatin ya Mas sampai atas ya. Betul. Jadi udah lemarinya di sini aja, cukup besar juga loh ini. Dan di sini ada kamar mandi sharing ya. Nah, kalau Buat kamar taruh mandinya konsepnya kayak gimana nih Mas? Ini sih konsepnya sih kamar mandinya ya simpel aja ya. Jadi kita masuk, lihat wastafel, ini mengikuti bentuk ya. Terus ada apa? Jendela supaya cahaya alami masuk ya, walaupun ini misalnya lampu mati masih ada berasa terang gitu di sini. Oke. Berarti area basah dan area keringnya juga terpisah Betul, ya Mas terpisah. ya? Memang agak sedikit sempit, cuman menurut saya ya ini sudah maksimal ya. Iya. Dan warnanya kita pakai warna yang lebih terang. Iya, biar Karena kamar kalau- mandinya nggak kesan gelap gitu Iya, ya nggak Mas? gelap dan nggak sempit gitu. Jadi kalau warna terang begini kan rasanya masih berasa luas gitu rasanya. Terus di sini ditaruh cermin yang besar juga ya Mas Iya. ya, jadi tambah Nambah luas lagi. lagi. Betul. Oke, berarti di sini udah koridor ini. Nah, ke sisi sini nih Mas, menarik. Dari sini aja nih aku udah ngeliat, jadi mejanya ini nyambung sama itu ya bentuknya ya? Betul. Ya memang ini juga desainnya juga dari interior ya. Mbak Anin ya ngedesain juga gitu. Jadi saya cuma pengen minta ini satu bagian gitu dari arsitektur. Jadinya ada nongol ke sininya gitu ya. Jadi ini nyambung set gitu. Jadi seolah-olah tuh nyambung, tapi karena ada pintunya ini, Iya. jadi putus dulu gitu ya. Terus masih nyambung tapi kayak lengkung set. Iya betul. Ya kita anggap aja ini kayak jendela gitu. Iya. Kita anggap. Nah, untuk dapurnya sendiri ini berarti di sini emang full storage semua ya Mas? Full, Di sini full storage semua. Tapi tiba-tiba ada warna yang Biru. bedanya. Nah ini kan juga opsi dari desain interior. Iya. Kita usulkan ke klien, dia oke ya kita pakai warna ini. Gitu. Iya sih, tapi masih matching sih warnanya. Matching. Karena yang warna lainnya tuh warna netral Jadi ya. tiba-tiba kita masuk tiba-tiba ada warna ini, dreng. Jadi kayak nggak monoton juga sih, nah, tapi matching gitu rasanya. Iya benar-benar. Jadi pas waktu di dapur tuh beda rasanya sama di kamar. Bener. Gitu. menarik. Terus di sini full storage ya Mas di atas Full ini. storage. Dan ini ada pintu, Ada pintu, tapi dibuat seolah-olah kayak dinding ya Mas. betul. Jadi ini pintu hidden ya. Jadi kita nggak tahu kalau ini pintu sebetulnya. Iya, Ini tapi arah aku tahu dong Mas kalau ini pintu. Karena udah tahu. Bener-bener. Jadi emang dibuat tersembunyi aja ya Mas Tersembunyi. pintunya. Dan ini menuju ke Service area. ruang tidur pembantu Boleh sama ngintip, Mas? dapur. Boleh, monggo. Cuman agak sedikit berantakan ya. Oke, berarti ada dapur kotornya Dapur lagi. kotornya kalau kita boleh masuk ya. Ini sebenarnya kan ruangan yang tidak dapat view ya. Iya, Ruangan betul. yang tidak dapat jendela untuk keluar. Oke. Nah ini kan juga salah satu kita untuk memecahkan gimana supaya ruangannya terang Terang. secara alami. Kita lihat ini mungkin nggak pakai lampu nih. Cuman kalau kita lihat kita di atas itu udah pakai skylight full. Oh iya, ini ada skylight-nya tuh. Jadi masih ada dapat cahaya matahari Bener, ya. tapi cari masuk ke sini. dalam, plus sampai sini nih tangganya nih. Kita lanjut ke sana mungkin Mas lanjut. Mas Ponco nih aku Ya. ngeliat ada satu sudut yang menarik. Ini sebenarnya apa sih Mas? Ini sebenarnya nggak sengaja. Jadi ini sebenarnya existingnya tuh dia posisinya tuh ada di sini ya. Ini existing bangunan baru nih. Oh, Sorry, dinding baru ya. dinding baru. Jadi karena ini mau kita double dinding juga sayang gitu ya. Akhirnya kita coak, kita manfaatkan sebagai bench ini. Oh, malah Buat untuk bisa lemari-lemari, penyimpanan lagi juga. Dan untuk buat pajangan. foto-foto keluarga. Dan kita pikir menarik juga ya, gitu.
gitu. Terus sama interiornya dibikin melengkung supaya lagi. konsisten lagi. Apa yang sudah kita lihat semua nih, kayak plafonnya konsisten semuanya. Dan ini posisinya juga pas ya, jadi kalau ada orang Pas. datang kan, wah, langsung ke sini ngeliatnya. langsung ke sini arahnya. Oke, sekarang kita masuk ke area apa lagi nih Mas? Ini formal dining ya. Oke. Jadi dari posisi ini ada di sentralnya dari si bangunannya gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau makan juga dekat dari sini, dapur ke sini, kita mau ngumpul-ngumpul sini juga makannya bisa di sini. Oke. Jadi semuanya letak ini sentralnya dari Sentralnya rumahnya. di sini ya. Betul. Untuk makannya di sini. Makanya kita bikin ini melengkung juga nih, bundar lagi. Karena posisinya ada di tengah-tengah. Oke, dan ini menarik juga ceilingnya. Aku lihat ini kayu juga Mas, kayu. Enggak, ini pakai veneer supaya kesan kayak farmhouse gitu ya. Tapi ini kita bikin modern. Gitu sih konsepnya. Oke. Nyambung semua, iya nyambung sama itu juga sih. Iya. Jadi emang ini- banyak kayak unsur kekayuannya juga ya di dalam rumah ini. Betul. Nah kalau misalnya di situ tuh apa Mas? Oh musola bukan? Musola. Oh musola. Tadinya awal mulanya saya usul musolanya pengen saya naikin gitu ya. Cuman karena beliau ngelihat takutnya pas sholat lagi mundur-mundur jatuh gitu, dari sisi keselamatan juga takut gitu, ya sudah deh, kita bikin lurus tapi finishing kita bedain aja. Tapi dibedain. Secara nggak langsung juga sebagai emang pemisah ruang juga Betul. ya Mas ya. Oh karena menghadapnya ke sana Kesana, kiblatnya ya. kiblatnya. Iya. Kalau dari tengah sini tuh aku ngelihat situ lengkung Lengkung. juga. Bener-bener penuh dengan lengkungan ya Betul, rumah ini. betul. Ntar di lantai 2 pas mau naik tangganya cakep banget. Pokoknya belum pernah ada di semua rumah yang kita liput, baru ada di sini. Tapi sebelum ke lantai 2 kita datangin dulu tuan rumahnya. Oh mohon maaf Mas, ini tuan rumahnya ya. Dengan Mas siapa nih? Saya tuh partnernya Ponco kebetulan, jadi Oke. ya kami berdua ya olah apa namanya arsitektur rumah ini, gitu. Kira-kira gitu. Oke, mau ikut ngobrol Mas? Tuh, silakan mungkin yang Kayaknya santai aja nih Mas dari Iya, tadi di santai sini. Mungkin kita bahas area sini kali Boleh, ya Mas boleh. Ponco ya. Nah untuk area ini emang dibikin ceilingnya tinggi gitu, ada Ya, voidnya. ini sebetulnya sih awal mula ini ada tangga ya. Nah, kita bongkar lantai atasnya, ini kita jadikan suatu bangunan living ya. Dan kita pikir gimana caranya membuat living yang tidak seperti pada umumnya gitu ya. Walaupun kecil tapi istilahnya kok berasanya kok beda gitu ya. Nah ini barulah kita coba bikin sama diskusi sama Pak Irianto juga gitu, sama saya juga diskusi sama partner saya Pak Mudi. Kayaknya boleh juga nih kalau ini kita jadikan suatu hal yang menarik di sini. Jadi ada unsur-unsur cahaya yang masuk banyak. Jadi kan mereka kalau dari unsur sebelah sana nih, kita masuk ke sini masih dapat cahaya di sebelah Iya, sini. masih terang. Terus kalau kita berasa duduk di sini ya kita berasa kayaknya tanpa atap gitu ya berasanya. Tapi emang bener sih, Kayak di luar pas masuk gitu. ke sini itu kayak berasa di luar. Iya, betul. Kayak beda lagi dengan area yang tadi di sana Betul. ya Mas ya. Jadi tiap ruang tuh kayak punya pengalaman yang berbeda gitu. Memang arahnya emang begitu. Jadi kalau kita misalnya nonton TV biasanya kita ngelihatnya dinding gitu, ini kita ngelihatnya ke taman gitu. Ini kan juga salah satu nggak biasa gitu ya. Oke, dan di sini tuh ada pintu juga. Jadi rumahnya nggak nempel gitu, masih Nggak. ada celah. Betul. Coba kita lihat ke sini. Ini rasanya juga ya, kalau misalnya ada kata kita pepetin ya, ini rasanya juga biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita manfaatkan space yang cukup segini ya, ini rasanya kalau kita ada di sini nih kayak ada kaca gitu ya, ada suatu apa ya namanya antara lagi ya di sininya nih. Jadi berasa nih ruangannya jadi besar gitu loh, Lebih secara besar. psikologi. Iya. Kalau anggap aja ini nggak ada gitu ya, ini kita pepet tembok aja. Oh iya benar. Jadi berasa Cuman lebih berasa cuma di sempit sini ya? aja. Iya. Kita tidak merasakan di sebelah sininya. Gitu. Benar. Makanya Dan kita ini nggak juga tempelin. dikasih sliding door Sliding. ya Mas, full kaca di Ini sini. bisa full sampai sana. Oh. Gitu. Jadi di sini pun dapat angin ya Mas. Jadi Benar. ini untuk area ini Benar. full kita bisa ngeliat langit nih. Betul. Jadi nggak ada atapnya untuk di sini Betul. ya. Jadi dari sirkulasi udara, terus dari memaksimalkan bencana alami masuk ke dalam rumahnya. Ini kalau misalnya kita lihat dari belakang sini, iya nih kayak rumah kaca ya Mas. Ini full kaca, di sini atasnya juga. Jadi fasad belakangnya ternyata kayak gini guys. Wah keren banget, dan ini juga dindingnya emang bener-bener tinggi ya Mas. Sampai atas udah. Anti diintip tetangga ya Mas. Nah ini ada detail yang menarik juga sebenarnya kalau ngelihat ke arah sini. Cuman udah ketutupan ya? Ketutupan gak ini? Oh nih. Jadi di sini ada jendela ya Mas ini. Jendela tapi bentuknya segitiga. Ya ini sumbernya masukan dari Pak Irianto juga. Jadi dibilang awal mulanya jelasnya lempeng ya.
lurus gitu. Terus Pak Ir bilang, Cok, dibikin jendela yang sudut gitu kan. Jadi pasti rasanya beda gitu. Beda lagi. Boleh juga sih Pak. Cuman yang mesti harus kita pikirkan kan adalah posisi tingginya ini nih. Oh iya. Ini juga harus kita sesuaikan dengan tangganya. Ternyata kita dapatnya segaris. Dengan bentukan jendelanya, dengan ketinggian ininya nih, jadi tidak mengganggu kepala. Iya, ini juga udah cukup tinggi ya. Berapa meter nih kayaknya? Jarang orang Indonesia setinggi ini ya. Jadi di sini ada sliding door juga, tapi beda ya Mas materialnya? Beda. Jadi ini memang beda? sengaja kita expose ya, kita expose detailing engselnya, rodanya. Ini kan kayak rumah-rumah apa sih kalau di luar negeri itu kayak farmhouse juga yang kita bicarakan ya. Maka mereka kayak expose nih. Ini pun juga bikin nih custom. Jadi mereka nggak beli jadi, mereka bikin nih si kontraktornya. Beli sendiri. Bagus sih, keren. Sekarang kita ke sini. Nah, di sini sepertinya tidak ada ruangan ya, teman-teman. Ini padahal pintu ya Mas ya? Betul. Ini pintu ke kamar mandi. Ke powder room. Powder room. Betul. Ini sebenarnya nggak terlalu besar ya Mas ukurannya? Nggak terlalu besar, ya. Karena kan cukup buat powder room ya. Tapi nggak cakep harus banget. besar. Dan masih ada unsur melengkungnya lagi di sini. Betul. Dan yang bikin beda, ini kan emang nggak ada ininya ya Mas, nggak ada cahaya masuk, tapi di sini dibuat nih. Ya, ceritanya juga kita waktu itu juga dia minta, Mas ini kamar mandi bisa ada jendela nggak? Gitu kan. Karena saya lihat desain bentukan tangganya ini ada slot bolongan ini gitu ya. Saya pikir ini bisa difungsikan sebagai skylight gitu. Supaya cahaya masuk gitu kan. Seperti itu sih. Tapi ini untuk pemilihan dindingnya ini loh, aku suka banget tiba-tiba ada motif kayak terrazzo gitu. Terrazzo ya. Jadi kayak kamar mandinya beda lagi nih sama yang tadi. Ini juga awal mulanya orang juga ragu mau pakai banyak nat-nat begini ya. Ini kayak nat begini kan banyak banget nih. Ya ragu nih, ini keramen nggak ya Mas Ponco ya? Dia bilang gitu ke saya. Enggak Pak, saya yakin sih Mas, ini kayaknya oke sih saya pikir. Dibikinlah kita mock-up satu, ternyata dia tertarik, bagus. Gitu, dan ya udah kita lanjutin semuanya. Oke, sekarang kita ke lantai 2, cuman tangganya ini tuh unik banget Mas. Tangga di rumah ini emang yang paling mencolok perhatian juga sih Mas. Ngedesainnya gimana sih? Ini memang dapat idenya dari mana? Memang pada awal mulanya kita juga fokus di tangga ini gitu ya. Karena buat kita tuh arsitektur tangga itu bisa sebagai kayak artwork ya. Nah makanya kita bikin tangga seperti bentukan seperti ini. Ya kalau saya bilang ini tangga nih seksi banget nih gitu kan. Iya benar. Banyak belokan-belokan, banyak kan tekukan-tekukan seperti ini. Ini juga kita fillet ya dari sisi buat nggak terlalu tajam gitu ya. Karena supaya dari sisi kalau kita megang kalau tajam kan rasanya nggak enak ya. Semua disebar di filletin semua. Oh iya benar. Kalau dipegang. Terus kalau kita lihat bentukannya terus ke sini melengkung. Nah, ini lengkung semua. Jadi konsistensi bentukan si tangganya tetap harus ada. Harus gitu. melengkung ya. Harus melengkung. Konsisten dari atas. Betul. Dan ini bawahnya juga anak tangganya ini menarik Mas bentuknya. Ini kan melengkung ke sini. Yang ini melengkung ke sini. Ya karena ini salah satu orang berjalan ke sininya ya. Kita atur ke sini. Di saat ke sini kita atur ke sini lagi gitu. Jadi memang harus benar-benar dipikirin juga gitu ya. Cantik banget tangganya sih. Dan terang karena ini Mas yang tadi kita bahas ya. Ternyata ada di tangga ini jendelanya, jendela segitiga tadi. Betul. Wah, bener-bener bikin cahaya masuk di area tangga ya Mas, jadinya nggak gelap. Oke. Dan untuk railingnya ini loh Mas, pegangannya ini juga berarti kan menyesuaikan bentuk tangganya kan ya? Betul. Jadi bentuknya harus melengkung. Jadi harus pegangannya juga simple aja kita ya, lebih ke fungsional. Oh iya, kalau dari bawah situ juga pasti kelihatan di sini ada skylight tapi di tengah-tengah doang Mas. Biasanya kan skylight kan kayak memanjang atau ini di tengah-tengah doang kotak, tapi nggak kotak juga sih, itu lengkung juga sudut-sudutnya. Kenapa Mas kok ditaruh di tengah gitu? Ini skylight memang sudah kita desain dari awal. Awal mulai saya khawatir jendela ini tidak maksimal untuk mendapatkan cahaya ke powder room. Ternyata ya tangga ini ya cukup terang banget buat saya sih. Terang banget sih ini Mas. Terang banget. Cahayanya masuk dari mana-mana. Dan emang desain skylightnya lucu sih. Ini desain dari Mbak Anin ya, desain interior. Dia mencoba mengkombinasi terhadap bentukan tangganya. Jadi ini dibikin dome begini. Mbak siapa tadi Mang? Mbak Anin. Mbak Anin, cewek kan yang ngedesain. Gemes soalnya bentuknya. Oke. Sekarang kita udah di lantai 2 ya Mas ya. Pas di lantai 2 ini langsung ketemu ada satu pintu. Ini pintu ke area servis. Ini juga ruang jemur ya. Pasti kan kita butuh cahaya masuk ke dalam. Betul.
Terus kedua, kalau ngejemur hujan nggak buru-buru diangkut. Jadi gimana caranya? Ini sebenarnya skylight ini bisa diatur kebuka dari sini. Iya. Coba tuan. Bisa dibuka. Tuh. Jadi kalau misalnya lagi hujan, ya tinggal ditutup aja ya Mas ya. Jadi airnya nggak masuk ke dalam. Karena kalau misalnya kita tutup terus kan udaranya panas ya. Iya. Terus ini ada ruang tidur pembantu. Jadi kalau sewaktu-waktu mereka hujan, ini buru-buru ditutup. Jadi kalau misalnya panas begini dibuka aja supaya udara bisa keluar udara panasnya. Tapi kita juga nambahin sih kisi-kisi. Oh iya, kisi-kisi buat walaupun ditutup pun masih ada yang bisa masuk udaranya. Wah, jadi fungsinya dapat banget ya Mas di area ini. Ini tadi kita bicarakan skylight di atas, pas ke sini ke dalam. Oh iya, ini untuk area dapur. Dapur kotor yang tadi itu. Oke, di lantai 2 ini ada apa aja Mas Ponco? Ya, lantai 2 ini kalau kita lihat ya Mbak, kita masuk ke sini ini juga ada lengkungan nih Mbak. Oh iya, lengkung lagi dulu. Kita naik sini posisi itu nanti ke sana tuh. Jadi berasanya kita ke atas kok gede lagi gitu. Oke. Nah, ini ada satu area yang menarik lagi nih Mas. Ini apa sih Mas? Ini ruangan buat ngeriung ya. Jadi yang tadi kita bicarakan dari awal, saya waktu awal ide di sini dengan Pak Ire waktu itu pengennya teras terbuka tadinya. Oh. Jadi awal mulanya ini nggak ada kacanya. Terbuka semua ya? Jadi fresh air di sini tuh ada pintu di tengah jalan. Pemilik rumah kepingin saya tetap deh pengen tertutup gitu ya. Yang tadi screen bolong-bolong kita kasih kaca gitu. Yang tadi sini ada pintu nggak perlu ada pintu. Dibuka aja jadi ngeblong aja. Ngeblong. Gitu saya pikir oke sih nggak ada masalah, masih dapat suasananya kok. Iya, tapi pas masuk ke sini tuh kayak masuk ke mana gitu, beda lagi gitu. Tiba-tiba soalnya warnanya hijau. Jadi kayak di luar berasanya. Jadi kadang-kadang kita kalau punya rumah kan boring di bawah ya, bosen lah. Yuk ke atas yuk, kita di atas ngobrol-ngobrol, mungkin suasananya lebih beda gitu. Nah, tapi walaupun tadi itu tertutup ada kacanya, di sini masih menyisakan yang terbukanya. Betul. Ini sebenarnya kebuka semua Mbak. Jadi semua pintu nih bentuknya begini semua nanti, pivot begini semua. Tak 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 tak. Kalau dibuka. Nah, dan ini nih kalau misalnya dibuka, kan ini kan secara detail ya. Ini kan nggak ada pivot itu kan bermasalahnya kalau hujan ya. Ini air masuk nih. Kalau Mbak kita lihat di sebelah yang tertutup ya. Ini kalau hujan besar pasti masuk nih. Oh. Nah, ini kita juga ada detail nih. Ada tanggulan di sini. Oh gitu. Nah, ini seluping ke sana. Jadi kalau air masuk ke dalam nih aman. Jadi dia nggak masuk ke dalam sini. Oh. Gitu. Jadi memang harus dipikirin juga. Juga. Dan ternyata pas udah kejadian emang berhasil ya Mas? Berhasil. Seperti itu ya. Dan nggak ada komplain sama sekali. Oke. Ini lantainya pakai apa Mas? Ini pakai kayu ya. Kayu, saya belum tahu kayu apa ya, saya lupa. Tapi emang jadi beda, ini kayak jadi kayu terus pohon, soalnya hijau. Awal mulai kan memang ini deck tadinya. Iya. Eksterior, ya tetap kita pakai sih unsur-unsur decknya di sini. Iya, atasnya juga dong, nggak polos-polos aja dia. Oke, kita lihat area lain lagi Mas Ponco. Nah ini nih, ini area apa nih Mas? Kerja ya? Betul, ini library ya. Jadi buat ruang perpustakaan mereka di sini ini buat ruang kerja kan. Untuk saat ini mungkin belum difungsikan secara maksimal ya. Jadi tempat buat bermain anak-anak dulu di sini. Jadi di sini bisa sambil kerja sambil ngawasin anak ya Mas. Mungkin. Jadi satu di sini. Area untuk santai juga sih di sini. Oke. Nah terus ada kamar lagi ya Mas di situ. Ya. Ini kamar mandi. Oh, kamar mandinya beda ya Mas sama yang di bawah tadi ya? Beda lagi nih. Pemilihan warnanya juga. Jadi 3 kamar mandi yang udah kita masukin beda semua. Biasanya kan sama tuh Mas, disamain. Kalau ini kenapa dibeda-bedain Mas? Saya juga nggak terlalu mengikuti ya, kenapa konsepnya dibedain ya. Mungkin suasana kali ya, kalau saya tangkapnya suasana. Dia pengen suasana itu beda-beda gitu. Berbeda-beda warna ya, dari kamar mandi yang di bawah, terus powder room, sampai kita di atas nih. Iya. Terus masih ada 1 kamar di sini ya Mas. Jadi total kamarnya tuh ada 3 ya Mas? Ada 3. Kamar tidurnya. Nah kalau kamar tidur di sini apakah konsepnya berbeda atau sama? Oh mirip-mirip ya Mas? Mirip-mirip sama, cuman ini lebih yang simple banget ya. Iya benar. Nggak yang simple. Terlalu yang gimana gitu ya. Hanya berkenan cat aja. Catnya juga ya udah dibedain gini dua, dan tapi warnanya juga masih soft. Warna dindingnya pun hampir mau sama kayak warna lantainya. Betul. Dibuat senada. Dan ini nih, anginnya masuk dari sini, enak, adem. Ada bukaannya juga di sini ya Mas ya. Ya udah sih, simpel aja ya Mas kalau ini. Simpel.
Mungkin habis ini kita perlu ngebahas budget nih Mas. Biasanya Boleh. suka ditanya sama teman-teman. Boleh. Oke, kita cari tempat yang asik yuk Mas. Boleh. Oke, selesai kita di penghujung acara Mas Ponco. Siap. Ini saatnya kita menanya-nanyakan budget. Tapi sebelum budget deh Mas, ini kan rumah kalau gue bilang ya lumayan banyak ruang dan mungkin kalau dilihat detail-detail kecil kan lumayan kompleks tuh ya. Gimana nih Mas, pas proses desainnya, terus kemudian sampai pengawalan sampai akhirnya terbangun, seperti apa sih Mas ceritanya itu Mas? Ya, proses awal ya, kalau proses awal itu kan yang pasti kan kita ngomongin secara makro ya. Secara makro itu kan berarti kita membicarakan masalah plan. Aha. Nah, yang kunci asal muasal dari rumah ini enak atau tidaknya, itu sangat mempengaruhi terhadap plannya. Kita berpikir, kita ngebentuk suatu fisik bangunannya, baru kita berpikir masalah detail-detailnya. Oke. Dan kemudian didiskusikan juga sama ownernya pastinya ya. Pasti. Terus kemudian ntar detailing sama interiornya juga. Betul, dan itunya ya. iya. Itu proses keseluruhan dari mulai desain sampai jadi rumah ini berapa lama sih Mas? Ini proyek tahun 2020 kalau nggak salah ya. Tahun 2020 saya ketemu dengan Pak Irianto, waktu itu ya diajak untuk berkolaborasi bareng ya. Sampai saya ketemu dengan ownernya. Dan ini jadi tahun 2023 kemarin, bulan Agustus. Lumayan lama ya berarti Udah, ya, sekitar lumayan 3 lama. tahunan ya. Prosesnya yang lama itu adalah tahap awal ya, tahap apa sih? Tahap dari konsep sampai gambar jadi, baru pelaksanaan itu cukup lama, hampir setahun. Oke. Gitu. Jadi nggak serta-merta cepat ya, butuh proses ya. Ya. Karena kan untuk menyesuaikan semuanya ya, Bener. selera owner apa segala macam itu. Betul, owner kan juga harus menyiapkan budgetnya, kira-kira berapa budgetnya gitu. Jadi mereka harus menyiapkan semuanya, sudah siap, baru mereka tender. Oh. Gitu. Nah, karena tadi udah disinggung nih teman-teman budget nih ya. Boleh tahu nggak Mas untuk membangun rumah tadi 286 meter persegi ya luas Betul. bangunannya ya? Itu Kurang lebih ya, kurang 96. lebih. Memakan budget berapa sih Mas? Untuk arsitekturnya aja ya, istilahnya di luar dari finishing itu hampir 2M, furniture-nya itu 1M. Jadi kalau kita totalin kurang lebih hampir 3M lah ya. Mulai tahun 2020, di tender tahun 2021, 2003 sudah jadi. Oke. Dan emang kelihatan sih teman-teman hasilnya ya, semua pemilihan materialnya, terus kualitas finishingnya, hasilnya bagus banget sih, bener-bener cakep. Padahal udah setahun ya Mas ya? Sudah setahun. Tapi kayak masih kayak bangunan baru sih. Keren. Oke. Terima kasih Terima banyak kasih, Mas Mas Ponco. Wicak, Kita udah sama-sama. dibolehin ngeliput dan tanya-tanya semuanya detail. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail lagi, bisa kontak apa tadi Mas Instagram? Monoart_arsitektur. Oke, ntar ada di sini. Silakan tanya-tanya langsung aja. Bisa ketemu Mas Ponco atau Mas Maudi nanti atau timnya. Oke, dan teman-teman, kira-kira kita ngeliput rumah mana lagi nih? Komentar di bawah dan jangan lupa follow Instagram kita juga @wicakson_miftahjana. Terus jangan lupa subscribe channel kita juga. Komentar gimana menurut kalian rumah kali ini? Udah keren banget atau belum? Silahkan komentar. Dan jangan lupa follow TikTok kita juga. Dadah. Nah.